Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah, teman-teman, kita hari ini akan presentasi mengenai analisis laporan keuangan sebagai pemenuhan tugas ALK ya. Nah, kita di sini akan me- mempresentasikan mengenai PT Unggul Indah Cahaya Tbk tahun 2016 sampai 2018. Nah, perkenalkan di sini ada saya dan teman-teman saya, ada yang namanya Uswatun Hasanah, kemudian saya sendiri Heru Awaludin, kemudian Cinta Aulia Rahma, Maria Ulfa Azahro, dan Anita Rahmawati. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan ke Anita. Baik, terima Ya, kasih rekan saya Heru. Boleh di next PPT-nya. oke. Sebelumnya saya akan sedikit mengulas profil dari PT Unggul Indah Cahaya Tbk, selanjutnya Yuni. PT Unggul Indah Cahaya Tbk didirikan pada tanggal 7 Februari 1983, merupakan perusahaan yang memiliki bidang usaha utama industri kimia dan perdagangan. Produk utama unik adalah alkyl benzin atau AB, yaitu salah satu bahan baku utama deterjen. Unik merupakan perusahaan dengan kapasitas produksi terpasang terbesar dalam satu lokasi di kawasan Asia Pasifik. Unik memiliki 3 unit pabrik AB yang semuanya berada dalam satu lokasi dengan total kapasitas produksi sebesar 270.000 MT per tahun, kombinasi LAB dan BAB. Hingga akhir tahun 2019, Unik memiliki 8 entitas anak, sebanyak 5 entitas anak bergerak di bidang usaha industri kimia. Di sini ada grafik nilai kapitalisasi pasar untuk industri kimia. Saat ini bisnis industri petrokimia di Indonesia terus berkembang berdasarkan besaran nilai kapitalisasi pasar atau market capitalization. Pada tahun 2019 tercatat 9 pengembang yang menjadi penguasa pasar petrokimia Indonesia. Berdasarkan data pada grafik dapat dilihat bahwa PT Chandra Asri Petrochemical atau TPIA merupakan perusahaan industri petrokimia dengan market capitalization tertinggi di antara pengembang yang lain. Hal tersebut menempatkan TPIA sebagai market leader atau perusahaan industri petrokimia dengan nilai kapitalisasi pasar sebanyak 56,84% di seluruh Indonesia. Unik sendiri menempatkan namanya dalam urutan keempat dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar 0,45%. Next. Selanjutnya ada analisis laporan keuangan komparatif dari PT Unggul Indah Cahaya. Yang pertama ada komponen laba rugi common size tahun 2016 sampai 2019 terdapat pada grafik 2. Dari grafik 2 tersebut saya akan ulas beberapa pos. Yang pertama ada pos beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan yang mengalami kenaikan selama 3 tahun berturut-turut. Tetapi pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 8,27% dari yang tercatat sebesar 225,8 juta USD pada tahun 2018 menjadi 207,21 juta USD pada tahun 2019. Penurunan ini diperkirakan karena menurunnya harga minyak mentah yang secara tidak langsung mempengaruhi harga bahan baku perusahaan. Selanjutnya ada pos beban keuangan yang mengalami penurunan pada tahun 2019 disebabkan karena setoran modal sebesar 129 miliar oleh pemegang saham di tahun 2018 digunakan untuk pelunasan kewajiban berbunga WG. Oleh karenanya, beban keuangan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 96,39%. Dari yang semula pada tahun 2018 tercatat sebesar 8,19 miliar menjadi 300 juta. Next. Selanjutnya ada komponen neraca common size tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terdapat pada grafik 3. Bisa kita lihat pada grafik sebelah kiri, merupakan proporsi aset lancar dan tidak lancar unik dari tahun 2016 sampai 2019. Jumlah aset unik mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2016 sampai 2018, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2019. Penurunan ini
terjadi karena sebagian kas dan setara kas digunakan untuk melunasi hutang bank jangka pendek. Sementara pada grafik sebelah kanan merupakan proporsi antara ekuitas, liabilitas jangka pendek, dan liabilitas jangka panjang. Jika dilihat dari komposisi liabilitas dan ekuitasnya, ekuitas unik meningkat di tahun 2019. Sebaliknya, liabilitas jangka panjang semakin menurun dari tahun ke tahun. Sekilas terlihat bahwa unik menandai perusahaannya dengan modal daripada utang. Selanjutnya ada komposisi aset dari Unik pada tahun 2016 sampai 2019 terdapat pada grafik 4. Grafik 4 menunjukkan proporsi masing-masing aset yang dimiliki oleh Unik. Sedangkan presentasi komposisi aset terdapat dalam diagram 1. Di tahun 2019, proporsi kas dan setara kas sebesar 6%. Saya ulang. Proporsi kas dan setara kas sebesar 6%, piutang 18%, persediaan sebesar 48%, aset tidak lancar sebesar 15%, dan aset tetap sebesar 12%. Dari diagram 1 terlihat ada 3 pos yang cukup signifikan terhadap total aset yang dimiliki oleh Unik, yaitu kas dan setara kas, persediaan, serta aset tidak lancar. Proporsi yang paling besar terdapat pada pos persediaan, yaitu, diagram 2 menunjukkan komposisi persediaan pada tahun 2019. Menurut data, persediaan yang jumlahnya signifikan berupa persediaan bahan baku sebesar 43%, dan persediaan barang jadi sebesar 33%. Hal ini menunjukkan bahwa keberlangsungan produksi Unik masih akan terus berlanjut. Sedangkan untuk pos kas dan setara kas pada tahun 2019 mengalami penurunan. Meskipun demikian jumlahnya di tahun 2019 masih cukup besar, sekitar $12.157.925. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Maria. Baik, saya akan melanjutkan. Selanjutnya ada grafik 5, komponen laporan arus kas common size tahun 2016 sampai 2019. Fluktuasi arus kas terjadi selama 4 tahun. Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2018 tercatat sebesar 9,6 juta US dollar. Sedangkan pada tahun 2017, kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan tercatat sebesar 17,66 juta US dollar, menurun 45,59%. Nah, penurunan ini karena adanya peningkatan penerimaan utang bank jangka pendek dan juga penurunan dalam pembayaran dividen tunai, di mana pada tahun 2017 perseroan membagikan dividen tunainya sebesar 20,93 juta US dollar, sedangkan pada tahun 2018 dividen tunai yang dibagikan adalah sejumlah 11,71 juta US dollar yang terdiri dari dividen final tahun buku 2017 sebesar 2,5 juta US dollar dan dividen interim tunai tahun buku 2018 sebesar 9,21 juta. Lalu berikutnya ada 2 ukuran tambahan atas arus kas unit. Yang pertama itu rasio kecukupan arus kas memberikan gambaran atas kemampuan Unik menghasilkan kas yang cukup dari operasi untuk menandai pengeluaran modal, investasi dalam persediaan, dan pembayaran dividen tunai. Rasio kecukupan arus kas Unik selama periode 4 tahun sebesar 4,623 mengimplikasikan bahwa dana yang dihasilkan dari operasi sangat cukup untuk membiayai pengeluaran modal, penambahan persediaan, dan pembayaran dividen tunai. Lalu yang kedua itu ada ukuran rasio reinvestasi kas yang menyediakan gambaran atas jumlah kas yang ditahan dan diinvestasikan kembali dalam perusahaan untuk menggantikan dan menambah aset. Rasio reinvestasi kas unit ini sebesar 1,38% selama 4 tahun. Rasio tahun 2018
rasio tahun 2017 dan 2018 ini menunjukkan rasio reinvestasi yang negatif karena rendahnya arus kas dari aktivitas operasi yang cenderung negatif. Next. Selanjutnya analisis likuiditas jangka pendek. Ada grafik 6 yaitu rasio perputaran perusahaan tahun 2017 sampai 2019 versus TPIA tahun 2019. Rasio lancar unit pada tahun 2019 itu sebesar 4,110 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018 ya sebesar 2,650. Rasio lancar yang baik dan aman ini adalah jika berada di atas 1. Artinya jumlah aktivitas lancar di atas utang lancar. Sementara itu, rasio cepat unik mengalami penurunan di tahun 2018. Sejalan dengan penurunan perputaran piutang usaha, tetapi masih menunjukkan posisi yang aman pada tahun 2019. Hal ini bahkan jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan TPIA sebagai market leader yang mempunyai rasio cepat sangat kecil. Lalu proporsi persediaan unit juga terhadap total aset dan terhadap aset lancar lebih rendah daripada TPIA yang persediaan unit tahun 2019 ini lebih lambat dari TPIA. Ukuran ini mengindikasikan bahwa unit memiliki lebih banyak investasi dalam persediaan dibandingkan TPIA. Jadi kesimpulan ini didukung dengan bukti di mana pertumbuhan persediaan sama dengan pertumbuhan penjualan. Lalu berikutnya ada grafik 7, siklus dan periode likuiditas perusahaan 2017 sampai 2019 versus TPIA 2019. Analisis perputaran piutang unit menunjukkan kinerja yang baik walaupun mengalami penurunan. Hal ini didukung oleh perkembangan piutang dagang yang tumbuh lebih cepat daripada penjualan. Mencapai puncaknya itu di tahun 2017, 90%, meskipun menurun di tahun 2018 67%, tetapi tidak terlalu signifikan. Next. Selanjutnya saya akan melanjutkan untuk analisis struktur modal dan solvabilitas. Dalam struktur modal pada Unggul Indah ini tahun 2016 sampai 2019 dianalisis dengan menggunakan analisis struktur modal dan solvabilitas pada laporan analisis common size dan struktur modal. Berdasarkan analisis tersebut dapat digambarkan secara sederhana pada grafik di bawah. Nah, grafik ini adalah persentase dari ekuitas, liabilitas jangka panjang dan juga liabilitas jangka pendek pada Unggul Indah dari tahun 2016 sampai 2019. Dapat kita lihat di grafik tersebut, jumlah ekuitas dari tahun 2016 sampai 2019 itu lebih besar dibandingkan jumlah kewajibannya. Dengan persentase ekuitas di tahun 2016 sampai dengan 2018 itu di angka 70% sampai dengan 71%. Sedangkan di tahun 2019 itu meningkat menjadi 80%. Dapat dilihat di sini analisis rasio untuk utang jangka pendek dan jangka panjang terhadap total utang terlihat bahwa dari tahun 2016 sampai 2019 utang jangka pendek lebih besar dari hutang jangka panjangnya. Hal ini menunjukkan unit mempunyai kemampuan untuk melunasi hutang dengan tepat waktu dikarenakan jumlah ekuitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan total hutangnya. Next, Kak. Selanjutnya ada analisis pengembalian atas modal yang diinvestasikan. Berikut ini adalah grafik analisis ROIC tahun 2016 sampai dengan 2019. Nah, return on invested capital mengukur kemampuan perusahaan memanfaatkan modal mereka untuk menghasilkan laba dan pengembalian bagi pemasok modal. Di sini saya akan menjabarkan salah satu dari rumus di dalamnya. Yang pertama itu adalah return on asset atau ROA. Unit di tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 mengalami kenaikan yang mana awalnya rasio 5,03% sampai dengan 2018 mencapai 11,90%. Sementara itu di tahun 2019 kembali turun menjadi 6,25%. Nah, penurunan yang dialami ini dapat disimpulkan bahwa unit kurang efektif dalam mengelola asetnya dan kurang produktif dalam menghasilkan jumlah laba yang lebih besar di tahun 2019.
Yang poin kedua ini ada dilihat dari tren margin NOPAT-nya. Margin NOPAT ini atau net operating profit after tax terus mengalami penurunan. Di tahun 2019, margin NOPAT Unique lumayan meningkat sebesar 84,55% yang sebelumnya di tahun 2017 sampai 2018 mengalami penurunan. Nah, penurunan NOPAT ini didukung dengan penurunan pendapatan penjualan yang diperoleh Unique dan efektivitas penggunaannya biaya produksi yang dapat dilihat dari naiknya harga pokok penjualan di laporan keuangan. Namun, kondisi perputaran net operating asetnya dari tahun 2016 ke tahun 2018 mengalami kenaikan dari 0,82 menjadi 0,158. Tetapi untuk tahun 2019 mengalami penurunan sampai 0,87. Meskipun nilai net operating asset dari tahun 2016 sampai tahun 2018 terus mengalami kenaikan. Poin ketiga adalah RNOA atau Return on Net Operating Asset, yaitu pengembalian aset operasi bersih. Dari tahun 2016 sampai dengan 2018 mengalami kenaikan, tetapi untuk tahun 2017 dan 2019 mengalami penurunan. Komponen utama return on net operating asset ini terdiri dari NOPAT dan juga NOA. Nah, RNOA ini didapat dari net operating profit after tax dibagi dengan net operating asetnya. Next, Kak. Pengembalian atas modal yang diinvestasikan diperbandingkan dengan perusahaan lain. Berikut adalah perbandingan ROIC dengan perusahaan kimia di tahun 2019. Yang pertama, dibandingkan dengan perusahaan pesaingnya di tahun 2019, margin NOPAT Unique berada di peringkat tertinggi, yaitu berada pada posisi 84,55%, sedangkan market leader-nya yaitu TPIA berada di posisi 82,53%. Sementara posisi terendah ditempati oleh Eka Dharma International yang berada di posisi 68,89%. Hal ini dapat dijelaskan dari perbedaan penggunaan persentase tarif pajak efektif yang digunakan oleh Eka Dharma itu lebih tinggi sebesar 31% dibandingkan dengan perusahaan pesaing yang lainnya. Yang kedua itu dari perputaran net operating assetnya, Unique berada di peringkat 2 teratas yaitu sebesar 0,087 di atas market leader-nya yaitu sebesar 0,034. Dari laporan keuangan TPIA pada tahun 2019, TPIA melakukan penambahan aset tetap untuk dikembangkan senilai $1.983.000.000. Hal ini menjadi salah satu penyebab rendahnya perputaran net operating asset-nya dari TPIA sendiri. Selanjutnya ada ROCE atau Return on Capital Employed, pengembalian modal kerjanya. Mengalami kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2018 dari tahun sebelumnya yaitu 17,88%. Akan tetapi di tahun 2019 kembali menurun menjadi 8,65%. Tetapi dibandingkan dengan pesaingnya, ROCE Unggul Indah ini berada di peringkat 2 teratas dan di atas market leader-nya itu sendiri. Next, Kak. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Sinta. Oke, selanjutnya di sini kita akan bahas mengenai analisis pemanfaatan aset. Sebentar. Nah, yang pertama itu ada perputaran kas dan setara kas. Perputaran kas dan setara kas mengalami kenaikan pada tahun 2017 dan 2019, serta rasionya paling turun pada tahun 2018. Pada tahun 2019, rasio perputaran kas dan setara kas meningkat menjadi 26,49. Nah, angka dari Unich ini dapat diartikan bahwa Unich belum efektif dalam memutar kasnya. Kas menjadi masuk lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Angka tersebut kurang baik daripada market leader kita yaitu TPIA yang bernilai 2,85. Lalu yang kedua ada perputaran piutang.
Penurunan rasio perputaran piutang pada tahun 2019 sejalan dengan kenaikan rasio kas dan setara kas. Dapat diartikan bahwa Unich mampu menagih piutangnya sehingga kas bisa bertambah. Meskipun demikian, nilai tersebut masih jauh dari market leader yang bernilai 13,88. Nah, untuk rasio perputaran piutang sendiri, Unich mengalami penurunan dari tahun 2017 dan 2019, tetapi mengalami kenaikan pada tahun 2018. Kita bisa lihat di grafik ini. Nah, yang ketiga ada perputaran persediaan. Untuk perputaran persediaan, Unich mengalami kenaikan hingga tahun 2018, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2019. Menjadi 39,6. Nah, angka ini berarti bahwa Unich dapat memanfaatkan persediaannya secara efisien karena banyak persediaan diubah menjadi kas. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, rasio ini turun dan dapat diartikan bahwa pada tahun 2019, Unich menambah persediaannya. Meskipun demikian, angka tersebut masih cukup bagus daripada TPIA yang bernilai 6,43. Next. Next, Kak Heru. Selanjutnya ada perputaran modal kerja. Rasio perputaran working capital Unich bernilai 2,67 lebih rendah daripada TPI yang bernilai 3,11. Rasio ini cukup tinggi, dapat diartikan bahwa Unich memiliki modal yang cukup untuk mengimbangi pertumbuhan penjualannya. Lalu yang terakhir ada perputaran aset tetap. Untuk rasio perputaran aset tetap, Unich bernilai 12,60. Rasio tersebut lebih tinggi daripada TPI yang bernilai 0,95 dengan angka yang sangat signifikan. Nilai ini berarti bahwa TPIA membutuhkan lebih banyak aset tetap untuk menghasilkan pendapatannya dibandingkan Unich. Dan rasio tersebut juga dapat dilihat bahwa Unich lebih banyak menghabiskan kasnya untuk memperoleh aset tetap. Di grafik 12 ini menunjukkan perbandingan antara perolehan pemanfaatan aset Unich dengan TPIA. Lalu next, Kairu. Selanjutnya kita akan bahas analisis perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan Unich dari tahun ke tahun terus menurun. Rasio perputaran persediaan Unich di tahun 2019 sebesar 1,40. Hal ini berarti bahwa Unich kurang efisien dan efektif dalam mengelola persediaannya. Namun, jika dibandingkan dengan market leader, Unich juga masih di bawah tingkatan rasio perputaran persediaan Unich pada tahun 2019 adalah 1,40. Sedangkan rasio perputaran persediaan market leader sebesar 1,74. Angka rasio perputaran persediaan Unich lebih baik daripada TPIA. Dan di grafik 13 ini adalah komposisi persediaan dari 2016 sampai 2019. Lalu selanjutnya ada nilai rasio tahun 2019 yang dihasilkan dari perhitungan memang tidak selalu menunjukkan angka mutlak bahwa Unich berada pada rasio dengan kategori kurang baik dari tahun sebelumnya. Kami mencoba melihat dari sisi lain bahwa rasio Unich tahun 2019 tersebut mengalami penurunan dikarenakan total nilai persediaan rata Unich lebih rendah dibandingkan harga pokok penjualan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan membahas mengenai analisis kinerja dan profitabilitas operasi. Nah, di grafik ini dapat kita lihat bahwa fluktuasi profitabilitas Unich mengalami fluktuatif ya, naik turun dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Nah, 2018 ini terjadi penurunan, kemudian naik kembali pada tahun 2019. Nah, kalau kita lihat dari GPM-nya, ini Unich terbilang cukup baik dan stabil ya, ibaratnya dari ini kemudian turun, kemudian naik kembali. Nah, berikutnya kalau kita bandingkan analisis kinerja profitabilitas ini dengan market leadernya, di sini kita lihat GPM Unich bernilai 10,53%, kemudian GPM TPIA 9,1%. Nah, ini menunjukkan Unich memiliki manajemen untuk mengelola beban penjualan itu lebih baik daripada market leader itu sendiri. Nah, kemudian OPM-nya kalau kita lihat di sini OPM Unich 4,73%, kemudian OPM TPIA bernilai 5,1%. Nah, di sini Unich lebih rendah dibandingkan dengan market leader-nya. Ya, ini menunjukkan di sini
efisiensinya Unique dalam mengelola beban operasinya itu masih kurang efisien. Kemudian NPM Unique dibandingkan dengan NPM TPIA, di sini NPM Unique bernilai 3,5% dan NPM TPIA bernilai 1,3%. Ini menunjukkan Unique memiliki angka yang cukup baik. Di sini terlihat Unique memiliki NPM yang lebih besar dan ini sangat baik untuk berinvestasi bagi Unique. Gitu ya. Kemudian selanjutnya nah, di sini ada analisis penyusutan. Nah, ini juga nanti akan berpengaruh kepada net operating asset, net profit margin-nya dan NPM-nya. Kemudian di sini beban penyusutan dibandingkan dengan aset tetap. Di sini ya, akumulasi depresiasi as a portion of fixed asset. Rasio aset tetap terhadap akumulasi penyusutan Unique 2019 sebesar 92,02%, sedangkan TPIA bernilai sebesar 67%. Nah, di sini menunjukkan bahwa nilai aset Unique, aset tetapnya itu sudah usang atau sudah lama ya. Di sini bernilai cukup tinggi 92,02% dibandingkan dengan asetnya TPIA bernilai 67%. Nah, kemudian rasio beban penyusutan terhadap aset tetap Unique cukup besar dibandingkan dengan CAP. Di sini Unique bernilai 0,9% dan TPIA bernilai 0,05%. Yang artinya di sini beban penyusutannya Unique lebih besar daripada beban penyusutannya TPIA. Kemudian ada juga annual depreciation expense as a portion of sales. Di sini membandingkan beban depresiasi terhadap penjualan. Unique memiliki rasio sebesar 0,08%. Oke, rasio ini cukup baik dan setara dengan CAP yang bernilai 0,08%. Nah, di sini pembandingannya sebagai informasi, pembandingan asetnya tanpa tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Berikutnya, analisis pergerakan saham. Di sini dapat kita lihat ya, di sini saham Unique dari bulan Januari tahun 2019 ya, dari bulan Januari sampai 2019 bulan Desember, di sini mengalami penurunan ya. Kemudian di sini perbandingan antara saham Unique dengan saham perusahaan di sektor yang sama. Ada TPIA, ada EMG, dan SRSN. Nah, pertumbuhan ekonomi dalam negeri 2019 tidak mencapai target. Nah, ini menyebabkan saham Unique menurun ya. Tidak mencapai target yang dicanangkan. Berbagai kebijakan diambil pemerintah sehingga pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi dapat terjaga di 5,02% dan 2,72%. Dan juga harga minyak mentah dunia dan nilai tukar mata uang yang tidak stabil. Turunnya rata-rata harga minyak mentah di tahun 2019 berdampak terhadap penurunan baik harga jual produk maupun harga pembelian bahan baku. Selain dikarenakan hal di atas, ketegangan antara perang dagang antar negara juga ya mengakibatkan harga-harga saham cenderung menurun. Namun di sini kita lihat sebaliknya, berbeda dengan TPIA, dia malah naik ya harga sahamnya. Sebagai market leader mengalami kenaikan yang signifikan. Pada akhir perdagangan 28 Agustus 2019, TPIA ditutup menguat 1,46% ke level 8.675. Sepanjang tahun berjalan 2019, TPIA sudah melonjak 46,41% dari posisi 5.925 per saham pada akhir 2018. Nah, ini menunjukkan TPIA meningkat ya, masih mendapat tanggapan positif dari para investor. Meskipun nilai NPM, OPM tadi yang kita nilai lebih rendah dari Unique ya. Oke, berikutnya. Analisis DuPont. DuPont analis adalah rasio keuangan yang digunakan untuk menganalisis kemampuan perusahaan untuk meningkatkan pengembalian atas ekuitas atau return on equity. Sejatinya, DuPont analis merupakan alat analisis yang digunakan untuk menganalisis laba dari perusahaan. Berikut ini adalah grafik perbandingan ROE dan faktor penyusunnya. Di sini ROE Unique mengalami penurunan 3-4% per tahunnya. Dan apabila dirinci ke dalam 3 faktor, terlihat bahwa
net profit margin dan financial leverage mengalami fluktuasi kenaikan dan juga penurunan selama tahun 2016 sampai 2019, yang mana menunjukkan bahwa unit kurang konsisten dalam melakukan tambahan utangnya yang sebagian besarnya digunakan untuk menciptakan tambahan keuntungan dalam hal operasional usaha perusahaan. Untuk aset turnover mengalami kenaikan setiap tahunnya karena unit tidak menggunakan tambahan utang untuk perolehan aset perusahaan yang menjadi penyebab ROE menurun. Selanjutnya adalah grafik perbandingan ROE dan faktor penyusunnya yang dibandingkan dengan perusahaan kimia lain. Apabila dibandingkan dengan perusahaan lain dalam industri sejenis untuk tahun 2019, ROE Unique sebesar 6,46%, cukup bagus bahkan lebih tinggi dari market leader-nya yaitu 1,34%. Namun ROE Unique tidak terlepas dari financial leverage-nya yang lebih besar. Sementara net profit margin-nya sendiri masih berada di bawah dua perusahaan lainnya walaupun dibandingkan dengan market leader-nya lebih unggul. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Kak Heru. Oke, berikutnya saya akan presentasikan mengenai peramalan ya. Di sini ada perbandingan komponen laba rugi tahun 2016 sampai 2019. Nah, dalam peramalan dimulai dengan harapan atas tingkat penjualan dan pendapatan usaha. Nah, penjualan dan pendapatan usaha Unique terus tumbuh dan fluktuatif. Manajemen perusahaan terus melakukan hal terbaik untuk mempertahankan tingkat penjualannya. Nah, sini kita lihat grafiknya, dia naik, kemudian turun 2018 dan diharapkan tahun 2019 itu akan meningkat. Dan di sini perseroan menetapkan target pendapatan konsolidasian tahun 2020 sebesar 324,45 juta US dollar. Meningkat 0,73% atau meningkat 2,35 juta US dollar dari tahun 2019. Kemudian beban pokok penjualan diproyeksikan mengalami penurunan. Penurunan dengan demikian diperkirakan gross profit margin perusahaan akan meningkat menjadi sekitar 13,01%. Meningkatnya segitu ya. Kemudian dengan perkiraan beban pajak tahun 2020 akan sama dengan tahun 2019 yaitu sebesar 17,14%. Dari laba sebelum pajak akan diperoleh perkiraan laba bersih tahun 2020 sebesar 19.808.745 dolar atau mengalami kenaikan dari laba bersih tahun 2019. Nah, kemudian berikutnya next. Nah, di sini adalah ramalan laporan laba rugi ya. Kita lihat di sini growth sales growth-nya 0,73% dari tahun 2019. Kemudian gross profit margin juga 13,01%, meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 10,53%. Nah, ini ya, bisa kita lihat di sini jumlah rugi laba komprehensifnya jadi 19.846.238 dari sebelumnya 11.825.822. Ini perusahaan mengharapkan laba ini tahun 2020. Nah, kemudian next di slide berikutnya kita akan melihat di sini ada proyeksi laporan posisi keuangan ya. Ini adalah grafik neracanya ya, yang didominasi aset lancar itu oleh kas dan secara kas, kemudian piutang usaha pihak ketiga, piutang usaha pihak berelasi, kemudian ada persediaan aset real estate lancar dan persediaan lancar lainnya. Persediaan lancar lainnya itu yang mendominasi aset lancar ya. Nah, di sini piutang usaha pihak ketiga, persediaan real estate lancar dan persediaan lancar lainnya, kemudian utang usaha serta biaya yang masih harus dibayar diproyeksikan dengan menggunakan tingkat perputaran tahun 2019 dan menggunakan proyeksi penjualan dan harga pokok penjualan tahun 2020. Nah, next berikutnya kita akan melihat proyeksi ya neraca atau laporan posisi keuangan di tahun 2020. Nah, ini kita lihat jumlah aset lancarnya diharapkan meningkat dari tahun 2019 yaitu 174.694.594 menjadi 171.391.262. Kemudian aset lancarnya juga meningkat
jadi 62.450.105. Berikutnya di slide selanjutnya. Nah, bisa kita lihat di sini liabilitas jangka pendeknya meningkat namun tidak banyak ya. Hanya sedikit peningkatannya. Nah, kemudian ada juga liabilitas jangka panjang. Nah, ini diasumsikan liabilitas jangka panjangnya sama dengan tahun sebelumnya. Sehingga jumlah liabilitas tidak begitu naik secara signifikan. Kemudian di slide berikutnya adalah kita lihat ada ramalan mengenai ekuitasnya. Nah, di sini kita lihat ekuitas ada beberapa perubahan hanya di bagian saldo laba yang belum ditentukan penggunanya. Di sini mengapa dia naik? Karena di laba rugi perusahaan mengharapkan laba ya, sehingga saldo labanya meningkat jadi 103.343.556. Oke, mungkin sekian mengenai ramalan dan berikutnya akan bahas analisis Altman Z-score. Nah, ini akan dibahas oleh teman saya, Ulfa. Silakan. Berikutnya analisis Altman Z-score. Ada grafik Altman Z-score units 2016 sampai 2019. Ada poin yang pertama ada liquidity atau T1, lalu ada age of prime dan cumulative abilities atau T2, ada profitability atau T3, ada financial structure T4, lalu ada capital turnover rate T5 dan ada Z-score. Analisis Z-score ini merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk melakukan prediksi kebangkrutan suatu perusahaan. Analisis ini merupakan salah satu indikator dalam menentukan apakah kondisi finansial perusahaan dalam keadaan aman atau tidak. Dapat menjadi ukuran kinerja perusahaan pada suatu periode tertentu, serta dapat merefleksikan prospek perusahaan di masa yang akan datang. Analisis ini menggunakan 5 rasio keuangan untuk melakukan prediksi kebangkrutan perusahaan yang terdiri dari 5 koefisien. Perhitungan Z-score untuk unit selama 4 tahun berturut-turut berada di posisi yang aman. Untuk tahun 2019, Z-score yang dihasilkan dari perhitungan adalah 6,551 dengan indikator apabila Z-score lebih besar dari 2,900 maka perusahaan dianggap aman. Z-score terendah unit itu diperoleh pada tahun 2016, yaitu sebesar 4,540. Apabila menelusuri faktor penyusunannya, besar aset liquid mengalami penurunan sejak tahun 2017, namun mulai naik kembali pada tahun 2018. Hal ini juga diimbangi dengan semakin baiknya profitabilitas perusahaan tanpa memandang besarnya utang. Namun, jika melihat leverage unit, terlihat utang unit semakin besar dan terjadi pergeseran struktur modal. Utang yang terlampau besar akan berbahaya bagi keberlangsungan perusahaan, terutama jika bunga yang harus dibayar ikut membesar. Walaupun Z-score ini secara umum cukup bagus dalam melindungi kita dari berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang berpotensi untuk mengalami kebangkrutan, kita harus pandai menafsirkan nilainya apakah relevan dengan kondisi industri di mana perusahaan berada. Dalam analisis ini, Z-score yang diperoleh cukup relevan dengan proyeksi yang telah dilakukan sebelumnya di mana diperkirakan unit akan mampu untuk menjaga keberlangsungan usahanya. Udah, Kak.